Usaha-usaha prailmiah berikutnya adalah fisiognomi atau ilmu tentang wajah. Ya. Ini konon ada hubungan antara keadaan wajah dengan kepribadian. Ya. Yang menurut Lavater, dahi dan kening itu biasanya menunjukkan kecerdasan, ya, karena mempunyai dahi yang lebar, misalkan seperti itu. Nah, contohnya. Ya. Kemudian hidung. Ya, hidung, pipi halus kasar itu biasanya diidentikan dengan perasaan. Mulut dan dagu, ya. Ini biasanya dihubungkan dengan nafsu makan, minum, ya. Kalau mata, cermin kehidupan jiwa seluruhnya. Nah, ini menurut Lavater. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang fisiognomi atau di Inggris itu disebut dengan fisiognomi, ini adalah singkatan dari fisiologi dan anatomi. Ya. Kalau fisiologi ini tidak sedikit dikasih oleh para ilmuwan seperti kedokteran, ya, dan psikolog. Contohnya untuk mengetahui sehat atau tidaknya satu orang, ya, pun untuk mengetahui bohong tidaknya satu orang. Fisiognomi adalah seni meramal bersama mengamati wujud mata, hidung, gigi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, yang berada di bentuk karakter wajah, ya. Itu memungkinkan mempunyai kepribadian yang berbeda, ya. Nah, nanti juga mempunyai macam-macam interpretasinya, ya, berkenaan wajah, bundar, kotak, bujur, agung, mungil dan lain sebagainya itu juga mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. Dan ada sebenarnya saat-saat sekarang ini sudah ada alat-alat khusus untuk mendeteksi kecenderungan kepribadian berdasarkan wajah ini, ya. Ada software digital fisiognomi gitu kan, juga ada itu kan. Nah, kalau pengen mencoba, ya. Nah, ini adalah beberapa hal berkaitan tentang fisiognomi. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang fisiognomi yang lain, ini ada beberapa wajah, ya, ada beberapa ketentuan, ya, panduan sedikit berkaitan tentang fisiognomi. Misalkan wajah persegi atau oval. Bentuk wajah ini misalkan ya condong berperawakan baik, misalkan bersama struktur tulang berat dan sedikit timbunan lemak, menyukai patuh aturan dan kerja keras, termasuk juga patuh aturan olahraga, susah mengungkapkan rasa, beram dengan cara santai. Ini kalau wajahnya persegi dan oval. Kalau bulat, misalkan memiliki pipi penuh dan tidak jarang memerah, sensitif, emosional, tidak jarang mengungkapkan perhatian dan kepekaan, makan dengan cara kompulsif, ya, rentan penimbunan cairan amat sering disebabkan garam yang berlebihan. Ada juga wajah segitiga, ya, termasuk juga kategori yang paling enteng menurunkan berat badan kalau yang mempunyai wajah ini, ya. Memiliki tingkat metabolik tinggi, ya, memiliki kerangka yang ramping, rasional, intelektual, kadang nervous, ya. Nah, ini contoh pedoman pada fisiognomi, ya. Dan ini sekali lagi fisiognomi ini adalah ilmu wajah dan dianggap mempunyai hubungan wajah itu, bentuk wajah itu dengan karakter atau kepribadian seseorang. Usaha-usaha prailmiah berikutnya adalah frenologi atau ilmu tentang tengkorak, yang beranggapan bahwasanya tiap fungsi kecakapan itu kan berpusat di otak dan tonjolan-tonjolan tengkorak menggambarkan kecakapan atau sifat seseorang, ya. Ya, sebenarnya ada beberapa perdebatan mengenai frenologi ini. Ada yang mengatakan frenologi ini sebagai pseudoscience, ya. Jadi bukan menjadi ilmu yang ilmiah, ya. Jadi terkadang dipertanyakan, ya. Ini karena menggunakan pengukuran tengkorak manusia untuk menentukan ciri-ciri kepribadian, bakat dan kemampuan mental, ya. Dan sebenarnya kalau teori ini itu dikembangkan oleh Joseph Gall yang menjadi populer di abad 19, ya. Selama di era Victoria, dan ide yang memberikan kontribusi untuk teori ini muncul
seperti teori evolusi dan sosiologi ya. Nah, ini frenologi ini sebenarnya studi tentang sifat-sifat kepribadian, bakat, kemampuan mental sebagai konsekuensi dari tengkorak kelengkungannya ya. Nah, ini mengenai frenologi ya. Nah, the frenologi sebenarnya istilah berasal dari kata Yunani yang pen yang berarti pikiran dan logos yang berarti ilmu ya. Jadi frenologi ini didasarkan pada gagasan bahwa otak adalah organ dari pikiran dan wilayah fisik di otak dapat berkontribusi untuk karakter seseorang ya. Bahkan pada puncak popularitasnya ini frenologi ini kontroversial dan terkadang itu dianggap mendiskreditkan ilmu pengetahuan ya, karena dengan anggapan seperti itu. Nah, ini mengenai frenologi ya, sebenarnya pada tahun 1815 di Edinburgh ya, ada ulasan yang menerbitkan kritik pedas terhadap frenologi ini ya. Ini mengatakan bahwasanya frenologi ini dianggap ilmu yang muncul memberikan pendatang baru kesempatan untuk membuat kemajuan baru dengan cepat. Nah, ini ditentang ya. Nah, ini karena sebenarnya kalau kita bicara tentang frenologi itu adalah sebagian besar berkaitan tentang pembacaan kepala dan membahas bagaimana hubungannya dengan ras ya. Dan beberapa mulai menggunakan frenologi untuk mempromosikan rasis ide ya. Nah, ini terkadang ini yang menjadi hal yang tidak mengenakan bagi frenologi. Usaha prailmiah berikutnya adalah onikologi ya, atau ilmu tentang kuku ya. Onikologi ini disebut dengan ilmu tentang kuku. Nah, ini dalam pengetahuan onikologi ini berusaha memahami kepribadian seseorang berdasarkan keadaan kukunya ya. Warna, bentuk kuku dapat dipakai sebagai landasan untuk mengenal kepribadian seseorang. Nah, ini disebut onikologi. Nah, ada beberapa contoh misalkan ya, kalau dari studinya Little Thing ya, jadi Lansing Little Thing ini mengenai bentuk-bentuk kuku yang itu digunakan untuk memahami kepribadian. Contohnya adalah panjang dan persegi panjang kukunya ya. Jika kuku berbentuk seperti ini, maka kemungkinan besar seseorang ini adalah suka bersosialisasi, contohnya seperti itu. Kemudian kalau kukunya luas dan datar maka seseorang ini berpikiran jernih ya, dalam hal menganalisis ini. Nalurinya bisa diandalkan karena banyak orang menghargai nasihat dan observasi yang dimilikinya, dan orangnya rajin. Ini contohnya seperti itu. Kemudian kalau pendek, bulat, ini kemungkinan besar orang berpikiran kuat, kreatif, dan bakat yang dramatis. Kemudian juga setia seumur hidup terhadap pasangan misalkan. Ini contohnya ya. Kemudian tidak ada kuku tidak rata dan pendek. Ini konon menurut lansir Little Thing ini, kuku yang tidak rata dan pendek ini menunjukkan seseorang yang empati dengan jiwa tulus ya. Jadi mengatakan apa yang dirasakan, orangnya terbuka ya. Nah, ini contoh ya. Kemudian kalau persegi dan rata, ini bentuk kuku seperti ini memiliki bentuk mempunyai orang yang membumi ya, berjiwa pekerja keras ya. Seseorang yang lahir menjadi pemimpin ya, kalau bentuknya persegi dan rata. Kemudian juga kalau segitiga ya, ini meruncing ya, ini biasanya berani ya. Ingin tahu, tak ragu meminta,
penuh semangat, keras kepala. Kalau oval panjang itu kuku dengan oval panjang ini kemungkinan besar orangnya kreatif, bersahaja dan imajinatif, misalkan seperti itu. Atau memiliki garis kutikula yang unik. Nah, kalau kutikula yang unik, tipe orang yang suka mengikuti tren, ya. Nah, ini contoh yang diambil dari Little Thing, ya, mengenai kuku, keadaan kuku yang itu bisa menunjukkan ciri kepribadian seseorang. Nah, itu adalah usaha-usaha prailmiah yang dilakukan dalam rangka memahami kepribadian, ya. Ini sejak zaman Yunani kuno itu sudah ada ilmu-ilmu yang beberapa sudah ada ilmu-ilmu yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri, aku paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.